Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok hukum internasional yang beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Alfia Azhar, Nanindya Damayanti, Nazarat Lucia, dan Fiati Alfiani Dianti. Di sini kami akan menceritakan kasus hukum pidana internasional tentang Guy yang berada di London dengan pelaku yang bernama Reinhard dari Indonesia. Pengertian hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat jumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, baik langsung ataupun tidak langsung, mengatur tentang kejahatan internasional. Subjek hukum pidana internasional. 1. Negara yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum terpenting dibanding dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional harus memiliki syarat-syarat dan unsur-unsur sebagai berikut. A. Penduduk yang tetap. Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, dan agama dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terkait dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. B. Wilayah yang tertentu. Adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Yang C. Pemerintahan. Negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan dianggap bukan negara dalam arti kata yang sebenarnya. Pemerintahan adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Pemerintah adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Yang kedua, gabungan negara-negara merdeka. Dibagi menjadi dua, yaitu UNIRIL dan unipersonil. Yang A. UNIRIL, yang dimaksud adalah penggabungan dua negara atau lebih melalui suatu perjanjian internasional dan berada di bawah kepala negara yang sama dan melakukan kegiatan internasional sebagai satu kesatuan. Yang B. Unipersonil, terbentuk bila dua negara berdaulat menggabungkan diri karena mempunyai raja yang sama. Dalam unipersonil, masing-masing negara tetap merupakan raja yang sama. Dalam unipersonil, masing-masing negara tetap merupakan subjek hukum internasional. Yang ketiga, Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan merupakan suatu contoh daripada suatu subjek hukum internasional yang telah ada di samping negara-negara. Hal ini merupakan peninggalan ataupun kelanjutan sejarah sejak zaman dahulu, di samping negara diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateral tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tata Suci Vatikan mengenai penyerangan sebidang tanah di Roma. Yang keempat, organisasi internasional. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya UNESCO. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global antara lain ASEAN. Yang kelima, Palang Merah Internasional. Sebenarnya Palang Merah Internasional hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan disampingkan itu juga menjadi sangat strategis. Yang keenam, individu yang mempunyai kriteria tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Yang ketujuh, pemberontak. Pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat.
Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya menjadi urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontak tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah, negara pemberontak terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa sudut pandang negara yang mengakui kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Asas hukum pidana internasional. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana internasional. Asas-asas dari hukum internasional yang paling utama dalam hukum pidana internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara. Asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara. Asas inilah yang menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan hukum internasional, turunan asas-asas ini meliputi: yang pertama, asas non-intervensi, saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negara. Asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kedaulatan di dalam wilayah negara lainnya. Dari asas-asas inilah selanjutnya dapat diturunkan kaidah-kaidah hukum internasional yang lebih konkret dan positif yang mengikat dan diterapkan terhadap subjek-subjek hukum internasional pada umumnya dan negara-negara pada khususnya yang terlibat dalam satu peristiwa hukum internasional. Intervensi. Menurut asas ini, suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri yang lain, kecuali negeri itu menyetujui secara tegas. Asas hidup berdampingan secara damai. Asas ini menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal, supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atau seorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara-negara. Yang pertama, ada asas legalitas. Sebagai salah satu asas utama di dalam hukum pidana nasional negara-negara, pada hakikatnya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila atas perbuatan itu tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan pidana nasional. Tegasnya, seorang untuk dapat diadili atau dijatuhi hukuman atas perbuatan jika terbukti bersalah ataupun dibebaskan dari tuntunan pidana jika tidak terbukti bersalah haruslah didasarkan pada apa adanya undang-undang pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, ada asas non-retroaktif, merupakan turunan dari asas legalitas dengan keharusan untuk menetapkan terlebih dahulu suatu perbuatan sebagai kejahatan atau tindakan pidana di dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional, dan atas dasar itu barulah negara menetapkan terhadap si pelaku perbuatan tersebut. Yang ketiga, ada asas culpabilitas. Asas ini juga merupakan salah satu asas utama dari hukum pidana nasional negara-negara, menyatakan bahwa seorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya sudah dapat dibuktikan berdasarkan atau peraturan perundang-undangan pidana yang didakwa kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh peradilan yang memang memiliki wewenang untuk itu. Sebaliknya, jika kesalahan tidak berhasil dibuktikan, maka dia harus dibebaskan dari turunan. Yang keempat, ada asas praduga tak bersalah.
Menurut asas ini, seorang yang diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana wajib untuk dianggap tidak bersalah, sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan suatu putusan badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti. Berdasarkan asas ini, setiap orang yang didakwa melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana harus diperlakukan sebagai layaknya manusia. Asas hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri. Asas hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri dihasilkan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah konvensi internasional, yakni Perjanjian London 8 Agustus 1945, yang juga merupakan piagam atau charter dari Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg 1945 dan di Tokyo 1946, maupun menjiwai putusannya dalam kasus-kasus pengadilan atas penjahatan perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Ada 7 prinsip atau asas yang diterapkan dalam perjanjian ini. Pada kurun waktu terpanjang, perjanjian ini dipandang sebagai langkah progresif di mana sebelum individu atau perorangan tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban secara internasional atas kejahatan-kejahatan yang pernah dimintakan pertanggungjawaban internasional dilakukan berdasarkan hukum internasional. Ketujuh prinsip atau asas hukum pidana internasional sebagaimana terdapat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg 1946 yang diformulisasikan pada tahun 1950, yaitu yang pertama, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman. Yang kedua, suatu kenyataan bahwa hukum nasional atau domestik tidak memaksakan suatu hukuman terhadap suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional, tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga, suatu kenyataan bahwa seorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab tidaklah membebaskan yang bersangkutan dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional. Dan yang keempat, suatu kenyataan bahwa seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan perintah dari pemerintahannya atau dari kekuasaannya yang lebih tinggi tidaklah membebaskan diri dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional sepanjang masih ada perimbangan moral yang dapat dipilihnya. Yang kelima, seorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional mempunyai hak atas peradilan yang fair atau tidak memihak atas fakta-fakta dan hukumannya. Dan yang keenam, kejahatan-kejahatan di bawah ini yang dapat dihukum sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional adalah A. Kejahatan terhadap perdamaian, perencanaan, persiapan, berinisiatif, atau mengobarkan perang agresi atau perang yang merupakan pelanggaran atau perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, atau penjaminan-penjaminan internasional. Yang kedua, berpartisipasi dalam perencanaan bersama atau berkonspirasi dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam butir. B. Kejahatan perang, pelanggaran-pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan dalam perang yang termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas dalam pembunuhan, perlakuan sewenang-wenang, atau berdeportasi terhadap tenaga kerja, budak, atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil dari atau di wilayah penduduk, pembunuhan atau perlakuan sewenang-wenangan terhadap tawanan perang, orang-orang yang sedang berlayar di laut, membunuh sandera, pengurusan atas properti milik pribadi ataupun umum, perusakan brutal atas kota-kota besar maupun kecil, desa-desa ataupun tindakan pengerusakan yang tidak dibenarkan berdasarkan kebutuhan militer.
C. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan, permusnahan, pendeportasian, atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak berkemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, penyiksaan atas dasar alasan-alasan politik atau ras agama, apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang. Prinsipal yang ketujuh, keterlibatan suatu perbuatan, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan pada prinsipal yang keenam merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Prinsip yang pertama. Di dalam prinsip yang pertama, secara tegas dinyatakan beberapa butir penting yang perlu ditelaah secara lebih mendalam, yaitu 1. Orang atau individu pelaku kejahatan. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan tergolong sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Yang ketiga, individu si pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional itu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yang keempat, sebagai individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka individu tersebut dapat dikenai hukuman. Mengenai orang atau individu adalah setiap orang atau individu tanpa memandang apapun kedudukannya. Dia bisa seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau pejabat tinggi, sipil maupun militer. Bahkan orang perorangan pun bisa melakukan kejahatan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional pada prinsip yang keenam adalah terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika kejahatan yang dilakukan tidak termasuk di dalam hukum internasional, maka sepenuhnya tunduk pada hukum pidana nasional. Pertanggungjawaban atas kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya berdasarkan hukum internasional adalah pertanggungjawaban pidana atau kriminal. Prosedurnya dengan mengajukan sebagai terdakwa di hadapan Badan Peradilan Pidana Internasional. Tetapi jika atas perbuatannya atau kejahatannya berdasarkan hukum internasional itu sudah diatur di dalam hukum pidana nasional maka negara yang memiliki yurisdiksi atau perbuatannya itu dan juga memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya dapat mengadili sendiri berdasarkan hukum pidana nasionalnya. Prinsip yang kedua. Substansi dari prinsip kedua ini menekankan pada usaha untuk menghindari impunitas bagi si pelaku kejahatan berdasar yang memiliki yurisdiksi sebagai jalan meninggalkannya wilayah negara tersebut dan bersembunyi di wilayah negara lain. Atau negara yang memiliki yurisdiksi ternyata tidak mengatur perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional itu di dalam hukum pidana nasionalnya. Atau jika negara itu sudah mengaturnya tetapi negara itu tidak mampu dan tidak mau mengadili orang yang bersangkutan bahkan melindunginya. Pada prinsip yang kedua ini menegaskan, jika hukum nasional tidak mengancam dengan sanksi pidana atau hukum pidana atas kejahatan berdasarkan hukum internasional, hal ini tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban yang harus dihadapinya adalah pertanggungjawaban menurut hukum internasional. Prinsip yang ketiga ini berkenaan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukan sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam hubungan keluar, negaranya meliputi pemerintahnya lah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kepala negara, kepala pemerintah ataupun pejabat negara yang bersangkutan. Jika negaranya sudah mempertanggungjawabkan perbuatan itu yang mungkin merugikan salah satu pihak atau lebih, atau negara, organisasi internasional ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya, maka sudah selesailah masa perbuatan dari kepala negara, kepala pemerintahan ataupun pejabat negara yang berwenang itu merupakan suatu kejahatan tindak pidana berdasarkan hukum internasional, maka tidak bisa menghindarkan diri dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional dengan berlindung di balik jabatannya maupun negaranya. Dia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum internasional di hadapan Badan Peradilan Hukum Internasional dengan alasan ia sebagai individu yang melakukan kejahatan tersebut. Prinsip yang keempat.
berkenaan dengan perintah atasan terhadap bawahannya untuk melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional, maka seorang pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional tidak boleh berlindung atau beralih untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan alasan ia melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena adanya perintah dari perintahnya sendiri atau dari kekuasaan yang lebih tinggi kedudukan. Prinsip keempat, apapun alasannya untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, alasan itu tidak dapat digunakan. Artinya dia harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan hukum internasional, meskipun ia melakukannya karena perintah dari pemerintahan maupun dari atasannya. Prinsip kelima, merupakan pengakuan atas hak-hak dari individu atau orang yang didakwa sebagai pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional, yaitu hak atas peradilan yang fair baik atas masalah hukum maupun fakta-fakta dalam proses persidangannya. Dan hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah, hak untuk tidak dikenakan hukum secara berlaku surut, dan lain-lain yang sudah umum berlaku di dalam proses peradilan negara-negara demokrasi di dunia. Prinsip keenam berkenaan dengan kejahatan apa saja yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional, yaitu yang pertama kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua kejahatan perang, yang ketiga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan inilah yang dapat dituduhkan terhadap siapapun yang didakwa melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg 1945 dan di Tokyo 1946, dan yang diadopsi dan diterapkan oleh Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex-Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994 serta Mahkamah Pidana Internasional yang termuat dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998. Prinsip yang ketujuh, prinsip ini memperluas subjek-subjek hukum tidak saja bagi mereka yang melakukannya tetapi juga mereka yang terlibat di dalamnya. Sejauh mana seseorang dapat dipandang terlibat atau melibatkan diri di dalam suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional. Masalah ini ditentukan secara kasus demi kasus. Asas-asas hukum pidana nasional itu sendiri dapat dikatakan adalah juga merupakan asas-asas dari hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum atau kebiasaan internasional. Asas-asas hukum pidana nasional itu sendiri dapat dikatakan adalah juga merupakan asas-asas dari hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum atau kebiasaan internasional. Asas-asas hukum pidana nasional merupakan perpaduan antara asas-asas hukum internasional dan asas-asas hukum pidana nasional negara-negara. Asas-asas hukum internasional menjadi landasan bagi negara-negara di dalam melakukan hubungan-hubungan internasional, misalnya dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bahkan dapat saling mengisi atau saling melengkapi yang semuanya terjalin dalam satu sistem yang terintegrasi serta tampaklah keterpaduannya. Dalam praktek penerapan hukum pidana nasionalnya masing-masing, terutama dalam menghadapi suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, negara-negara berkewajiban untuk berlandaskan pada asas-asas hukum internasional tersebut, sehingga suatu negara tidak akan melanggar asas kemerdekaan, asas kedaulatan, dan kesamaan derajat, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, ataupun tindakan tidak bersahabat yang lainnya yang bertentangan dengan asas hidup berdampingan secara damai dan lain sebagainya. Asas-asas hukum pidana nasional negara-negara tersebut sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Adanya kesadaran atau persamaan hukum yang sama yang tampak berupa perilaku atau tindakan yang secara sama atau terus-menerus berulang-ulang secara luas dan konsisten, menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan itu sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Penerapan asas-asas hukum internasional pada umumnya tidak harus menghormati asas-asas hukum pidana nasional negara-negara. Asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah ataupun berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu
yakni sebagai asas-asas dari hukum pidana internasional. Tentang kasus Reinhardt yang berada di London. Ya, pria Indonesia yang bernama Reinhardt Tambos Maruli Tuasinaga ini yang baru berumur 36 tahun divonis penjara seumur hidup atau tuduhan pemerkosaan 159 pria di Inggris. Kasus Reinhardt tersebut sebagai kejahatan pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Seperti dilansir Associated Press Senin tanggal 6 bulan Januari 2020. Pertama ini, Reinhardt yang diadili di pengadilan Manchester divonis bersalah atas kasus pemerkosaan. Hakim Susan Goddard menyatakan sebenarnya jumlah korban Reinhardt tak pernah diketahui pastinya. Ada sebuah kata-kata yang mendeskripsikan bahwa Anda adalah predator seksual berantai jahat yang telah memangsa para pria muda yang datang ke pusat kota hanya untuk bersenang-senang dengan teman mereka. Salah satu korban Anda menggambarkan Anda sebagai monster, kata Hakim Susan di pengadilan. Modus Reinhardt adalah menawarkan apartemen untuk menginap bagi pria muda yang mabuk. Dan itulah kemudian Reinhardt memperkosa korban-korbannya. Aksi keji tersebut bahkan sempat ia rekam beberapa. Reinhardt tiba di Inggris dengan visa pelajar pada tahun 2007. Dia sudah menyandang 2 gelar dalam bidang sosiologi dari Universitas Manchester pada tahun 2017 saat ia ditangkap. Pada 2017 saat ia ditangkap, Reinhardt sedang menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Universitas Leeds. Pemerintah Indonesia tetap memberi perlindungan hukum melalui KBRI London. KBRI London telah melakukan penanganan kasus WNI AN Reinhardt Manili Tuasinaga sejak tahun 2007 sampai 2020. Menurut info yang diberikan KBRI London, Reinhardt menjadi proses persidangan yang dilakukan dalam 4 tahap. Pada persidangan akhir tanggal 6 Januari 2020 ini, hakim memutuskan hukuman masa tahanan yaitu 30 tahun. Pada sidang tahap pertama sampai keempat, Reinhardt telah dinyatakan terbukti bersalah atas 159 terdakwa dengan rincian tindak pemerkosaan sebanyak 136 kali, usaha pemerkosaan yang lain sebanyak 13 kali, dan kekerasan seksual dengan penetrasi sebanyak 2 kali atau presentasinya sebanyak 2 kali yang kekerasan. Perlindungan hukum yang dilakukan KBRI London dalam bentuk memastikan bahwa dia mendapat pengacara dan pendamping selama rangkaian persidangan. Sedangkan perlindungan non-litigasi dilakukan dalam bentuk kunjungan ke konsuletan selama rumah sakit berada di penjara, serta memfasilitasi pertemuan dan komunikasi keluarga dengan rumah sakit dan pengacara. Dalam 2 sidang pertama yang melibatkan 24 korban dari 2018 sampai dengan tahun kemarin, Reinhardt tengah menjalani hukuman dengan minimal 20 tahun penjara sebelum dia mendapat pembebasan bersyarat. Dalam sidang hari ini yang ketiga dan 4, dia dinyatakan bersalah terhadap 23 korban. Dalam sidang hari ini yang ketiga dan 4, dia dinyatakan bersalah terhadap 23 korban lainnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Maaf ketinggalan. Kasus tersebut masuk ke dalam kasus internasional, yaitu kasus hukum di London.
Karena walaupun Reinhardt adalah orang Indonesia, tetapi ia melakukan kasus tersebut dengan korban tersebut di London. Jadi ia mendapat hukum di London. Sekian dari saya. Demikianlah kasus-kasus hukum pidana internasional yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.